Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin memonetisasikan hasil kerja kami yang berjudul Neuralink Understanding Your Brain. Nah, langsung saja untuk memperkenalkan anggota. Di sini ada Bang Jaka Setiawan yang sebelah kiri atas, ada Bang Jaya Setianegara di sebelah kanan atas ya. Terus ada Bang Randy Andi Sofyan yang di tengah-tengah. Dan saya sendiri Ahmad Sauki Bila sebagai pembuka dari presentasi ini. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Bang Jaya Setianegara. Padanya saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kali ini saya akan coba memaparkan secara rinci. Adapun dalam sebuah materi itu pasti ada yang nama disebut dengan latar belakang. Dalam ilmu teknologi yang banyak sekarang kita temukan yang bermanfaat bagi umat manusia adalah salah satunya adalah penemuan sebuah alat di mana yang menggunakan jaringan saraf otak manusia yang disebut dengan Neuralink. Oke, Neuralink itu sendiri adalah sebuah chip komputer kecil yang di dalamnya adalah bertaburan elektroda yang sangat halus dengan cara mengimpan alat tersebut ke otak dan dijahit oleh sebuah robot seperti mesin jahit ke dalam otak manusia. Adapun perangkat ini juga bertujuan untuk menangkap sinyal di otak dan kemudian menerjemahkannya ke dalam kontrol motorik, di mana tujuannya itu sendiri merupakan awal chip Neuralink untuk mengobati gangguan dan penyakit otak pada manusia. Maka dari itu, di sini adalah penulis dengan adanya latar belakang tersebut, penulis mengangkat sebuah judul Neuralink Understanding Your Brain agar pembaca memahami konsep kinerja Neuralink yang bisa bermanfaat bagi kemajuan teknologi di bidang kesehatan itu sendiri. Oke, adapun tujuan dan manfaat dibentuknya sebuah teknologi terbaru yang disebut dengan Neuralink bertujuan menangkap sinyal di otak sebagai solusi memperbaiki kinerja otak yang telah rusak. Oke, untuk memperbaiki kinerja otak yang telah rusak. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang teknologi Neuralink itu sendiri agar mereka lebih paham seperti apa kerja dan fungsinya Neuralink terhadap otak manusia. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan kita. Waktu dan kesempatan kita persilakan. Ya, terima kasih pada Bang Jaya. Selanjutnya adalah pencetus gagasan. Jadi Neuralink ini ditemukan oleh satu perusahaan startup Amerika dan telah memikirkan itu semua dan memiliki ambisi untuk membuat sebuah chip yang akan ditanam pada otak manusia yang kemudian akan dapat digunakan untuk mengendalikan sebuah komputer atau ponsel, menyembuhkan kelumpuhan, menghilangkan kebutaan, bahkan memberikan kemampuan melihat cahaya ultraviolet, menghilangkan rasa takut, mencapai kecerdasan super hingga bertelepati. Ini adalah sederet kemampuan yang dijanjikan oleh Neuralink, salah satu perusahaan yang dikembangkan Elon Musk, manusia di balik suksesnya SpaceX dan mobil listrik Tesla. Untuk fokus pemanfaatannya, jadi bidang teknologi Neuralink ini biasanya disebut brain computer interface atau brain machine interface ataupun neural interface. Artinya pada aktivitas di bidang ini termasuk Neuralink berupaya menghubungkan otak manusia langsung dengan komputer. Potensi yang tak terbatas bagi mereka yang kehilangan kemampuan melihat. Kamera bisa langsung dicolokkan ke
bagian korteks penglihatan, visual cortex pada otak, sehingga manusia yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan itu bisa melihat dengan teknologi ini. Lalu apabila dipikirkan digitalisasi, telepati pun bisa dimungkinkan melalui transmisi data. Jika pemetaan otak sudah benar-benar komprehensif, emosi dan respons saraf pun bisa diatur sedemikian rupa sehingga menghilangkan rasa takut dan rasa sakit. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bang Jaka, Bang Jaya. Dan saya akan menjelaskan tentang prototipe Neuralink. Nah, ilustrasi skema prototipe antar brain machine untuk menekan serangan epilepsi yang menggunakan stimulasi atau perangsang listrik. Pada gambar di A, stimulator saraf vagus yang mengandung 1. Implan plus generator. Yang kedua, lead stimulasi. Nah, ini perangsang listriknya nih. Nah, yang gambar kedua, ada stimulator nucleus anterior thalamus pada epilepsi yang mengandung 1. Implan plus generator. Oke. Dan yang kedua, ada elektroda intrakranial. Yaitu intrakranial ya, yang ditempatkan di nukleus thalamus anterior secara bilateral. Oke, yang gambar C, neurostimulator responsif yang mengandung elektroda dalam yang ditanamkan untuk merekam sinyal Elektroensefalografi. Yang kedua, perangkat implan yang memproses sinyal Elektroensefalografi dari elektroda. Yang ketiga, elektroda strip yang menerima sinyal stimulasi listrik yang dihasilkan oleh perangkat untuk menghentikan kejang. Anjir, gue dapetnya yang susah. Oke, lanjut. Pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasi gagasan. Neuralink Corporation adalah sebuah perusahaan bioteknologi Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk dengan tujuan mengembangkan Brain Machine Interface atau BMI. Markas perusahaan ini berada di San Francisco, Amerika Serikat, berdiri sejak tahun 2016. Sejak didirikan, perusahaan ini telah merekrut beberapa ahli saraf terkenal dari berbagai universitas. Pada Juli tahun 2019, Neuralink telah menerima pendanaan sekitar 158 juta US dollar. Nah, dari 158 juta US dollar, 100 jutanya berasal dari Musk sendiri dan mempekerjakan 90 karyawan. Teknologi Neuralink dibangun di atas penelitian BMI atau Brain Machine Interface selama beberapa dekade di laboratorium akademik, termasuk beberapa penelitian yang sedang berlangsung dengan peserta manusia. Sistem BMI yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tidak lebih dari beberapa ratus elektroda dengan konektor yang melewati kulit. Selain itu, penggunaannya membutuhkan peralatan dan personel laboratorium. Tantangan kami adalah meningkatkan jumlah elektroda sambil juga membangun sistem klinis yang aman dan efektif yang dapat dibawa pulang dan dioperasikan sendiri oleh pengguna. Kemajuan teknis terkini di lapangan dan teknologi baru yang dikembangkan di Neuralink buka jalan bagi kemajuan di setiap rintangan teknis utama. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan. Setelah beberapa uraian di atas, tentunya dibutuhkan beberapa langkah strategis untuk merealisasikan gagasan kami mengenai pemanfaatan teknologi Neuralink sehingga dapat sistematik yang diharapkan tercapai antara lain. 1. Menyelesaikan proses persetujuan FDI BMI agar segera dapat diimplementasikan kepada manusia. Yang kedua, peningkatan pengembangan robot penanaman Neuralink agar lebih optimal. 3. Peningkatan pengembangan Neuralink sebagai variasi pengobatan penyakit atau gangguan pada otak, Alzheimer, Parkinson, dan stroke. Nah, yang keempat, sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi Neuralink agar dapat dikenal masyarakat luas dan kalangan medis.
kelima, memberikan pelatihan kepada tenaga medis terkait pemanfaatan Neuralink. Nah, itu aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Randy. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bang Ahmad, Bang Jaka, dan Bang Jaya atas penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan atau gagasan yang kami ajukan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia medis. Teknologi sebaiknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga tercapainya efisiensi, efektivitas yang tinggi. Neuralink adalah satu gagasan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang medis dengan harapan dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit. Investasi yang sangat besar di sektor teknologi perlu dipercepat. Teknologi berhasil apabila bermanfaat dalam segala aspek, berorientasi pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Teknik neural adalah titik awal untuk jenis antarmuka otak baru. Seiring perkembangan teknologi, kita dapat meningkatkan saluran komunikasi dengan otak, mengakses lebih banyak area otak dengan jenis informasi saraf baru. Next, untuk teknik realisasi dan waktu yang dibutuhkan. Peranan pemerintah atau lembaga negara sangat penting dalam percepatan pemanfaatan teknologi Neuralink. Pemerintah melalui lembaga negara berkaitan dengan dunia kesehatan bisa mendukung pemanfaatan teknologi Neuralink dengan bersinergi dengan riset pengembangan dan perizinan. Sejak peluncurannya pada tahun 2016, Neuralink telah mempekerjakan beberapa ahli saraf terkenal di berbagai universitas dan saat ini lebih dari 100 orang karyawan. Pada bulan April 2021, Neuralink mendemonstrasikan seekor monyet dapat memainkan game Pong menggunakan implan Neuralink tersebut. Berdasarkan informasi dari inet.detik.com, setelah dicoba di monyet dan babi, mouse, beberapa bulan yang lalu mengatakan teknologi Neuralink akan diuji coba di otak manusia. Setelah bisa memastikan keamanan, mendapatkan restu dari Food and Drug Administration atau FDA. Dengan demikian kami berpikir jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan teknologi Neuralink dapat dimanfaatkan di manusia dengan secara baik. Nah, prediksi apa nih dampak bagi masyarakat dan bangsa dengan adanya teknologi Neuralink? Tujuan awal chip Neuralink adalah dalam mengobati gangguan dan penyakit otak pada manusia. Setelah itu, diharapkan dapat berkembang lebih jauh lagi di masa depannya nanti. Misalnya, mengendalikan ponsel hingga memanggil mobil Tesla lewat telepati. Dengan demikian, kami memprediksi bagi masyarakat dapat mengimplementasikan teknologi Neuralink sebagai salah satu metode penyembuhan penyakit di dalam bidang medis. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Yeah, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. But I think with a high bandwidth brain-machine interface, I think we can actually go along for the ride. And we can effectively have the option of merging with AI. And this is extremely important. Composed of nearly 100 billion cells called neurons. Neurons come in many complex shapes, but generally they have a dendritic arbor, a cell body called a soma, and an axon. The neurons of your brain connect to form a large network through axon-dendrite junctions called synapses. At these connection points, neurons communicate with each other using chemical signals called neurotransmitters. Neurotransmitters are released from the end of an axon in response to an electrical spike called an action potential. When a cell receives enough of the right kind of neurotransmitter input, a chain reaction is triggered that causes an action potential to fire, and the neuron to in turn relay messages to its own downstream synapses.
action potentials produce an electric field that spreads from the neuron and can be detected by placing electrodes nearby, allowing recording of the information represented by a neuron.